Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dinda. Hari ini untuk pelajaran IPS kelas 5, kita masih akan membahas materi bab yang pertama, yaitu karakteristik wilayah Indonesia. Materi yang akan kita bahas memasuki subbab yang kedua, yaitu kondisi alam wilayah Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini untuk subbab yang kedua ada 3. Yang pertama, dengan memahami kondisi iklim, peserta didik mengetahui pergantian musim di Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan mengetahui keadaan geologi Indonesia, peserta didik mengetahui banyaknya gunung api dan bahan tambang dengan jelas. Serta yang ketiga, dengan mengamati bentuk muka bumi di Indonesia, peserta didik mengetahui wilayah daratan dan perairan beserta keragaman flora dan faunanya dengan jelas. Tujuan pembelajaran tersebut, ketika kita bagikan dalam infografis, ada 4 materi. Yang pertama, keadaan iklim. Kedua, keadaan geologis. Nah, tujuan yang ketiga, bentuk muka bumi dan keragaman flora dan fauna. Ini dibagi menjadi 2. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas hanya keadaan iklim dan keadaan geologis. Sedangkan bentuk muka bumi serta keragaman flora fauna akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, memasuki materi hari ini, mari kita simak video berikut. Nah, yang pertama, yaitu keadaan iklim. Keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia, dan yang kedua letak geografis Indonesia. Anak-anak tentu masih ingat kan letak astronomis dan letak geografis Indonesia? Kita sudah bahas di video sebelumnya. Letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Letak garis lintang Indonesia ini menyebabkan Indonesia terletak pada kawasan beriklim tropika. Ciri alami dari negara Indonesia yang berada di iklim tropika antara lain yaitu temperatur cenderung tinggi. Di antara rata-ratanya ada di 26 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Suhu udara saat kemarau dan penghujan tidak jauh berbeda. Jadi 2 musim yang dimiliki oleh Indonesia, ini suhunya tidak jauh berbeda. Ketika di musim kemarau itu panasnya tidak sangat-sangat panas, dan ketika di musim penghujan dinginnya tidak sangat-sangat dingin. Nah, ciri-ciri yang ketiga, curah hujannya cukup tinggi, yaitu sekitar 200 mm per tahun. Itu tadi adalah ciri-ciri iklim tropika. Nah, tadi berdasarkan letak astronomisnya. Yang kedua, ini berdasarkan letak geografisnya. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, Indonesia letak geografisnya itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, karena diapit oleh 2 samudra dan 2 benua ini menyebabkan Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali. Jadi, musimnya hanya ada 2, yaitu kemarau dan penghujan. Nah, ini dia musim di Indonesia. Yang pertama yaitu musim kemarau. Biasanya terjadi pada sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober. Ditandai dengan datangnya hembusan angin dari benua Asia ke Australia. Sedangkan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April, ditandai dengan datangnya hembusan angin dari benua Australia ke benua Asia. Satu lagi Bu Dinda tuliskan di sini ada musim pancaroba. Ini terjadi dalam 1 tahun 2 kali, yaitu antara bulan Maret sampai dengan April dan bulan September sampai dengan Oktober. Ini disebabkan karena arah hembusan angin saat ini tidak menentu. Jadinya kadang kemarau, kadang penghujan. Jadi beberapa hari panas terik, kemudian hujan diguyur terus-menerus. Kadang paginya hujan terus-menerus, nanti siang harinya sudah sangat terik cuacanya. Jadi musimnya tidak jelas. Itu adalah saat musim pancaroba. Tetapi semakin kesini pemanasan global itu dampaknya semakin jelas. Salah satunya juga Indonesia merasakan
musim di Indonesia itu sudah tidak bisa ditebak lagi. Kalau kisaran bulan ini, Mei dan Oktober sama dengan dan November sama dengan April, ini perkiraan kalau dulu itu bisa diperkirakan, oh ini bulan sudah memasuki kemarau, sudah memasuki penghujan. Kalau sekarang semakin tidak bisa ditebak. Kadang bulan Oktober itu harusnya kemarau sudah mulai habis, sudah mulai beralih ke penghujan. November juga masih panas. Bahkan Desember kadang masih kemarau. Begitu juga ketika memasuki bulan Mei. April itu harusnya penghujan sudah selesai. Mei itu mulai kemarau, Juni mulai kemarau, tapi kadang curah hujan juga masih tinggi. Nah, tadi yang pertama adalah keadaan iklim. Yang kedua, kita akan melihat keadaan geologi Indonesia. Nah, keadaan geologi Indonesia ini erat kaitannya dengan sistem pegunungan Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan dua deretan pegunungan lipat muda dunia, yaitu sebagai yang pertama yaitu pegunungan Mediterania. Pegunungan bagian barat ini melewati Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, sampai dengan Kepulauan Banda. Ini dilalui oleh rangkaian pegunungan Mediterania. Yang kedua, bagian timur melewati Kalimantan dan Sulawesi. Ini dilalui oleh pegunungan Sirkumpasifik. Sedangkan wilayah Irian atau Papua, dia dilalui oleh rangkaian pegunungan lingkar Australia. Nah, oleh sebab itu, maka Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan kandungan bahan tambang. Ya, pada rangkaian tersebut terdapat banyak gunung, termasuk jenis gunung api atau gunung berapi. Karena tadi kita dilalui oleh 3 rangkaian pegunungan dunia. Apa sih gunung api itu? Gunung api adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat mengeluarkan lahar panas. Jadi, sewaktu-waktu gunung apinya itu bisa meletus. Nah, ini ada beberapa contoh gunung api yang ada di Indonesia. Pertama kita lihat di Pulau Sumatera. Ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Sinabung. Jawa itu gunung apinya ada Gunung Merapi, Krakatau, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Ciremai, dan Tangkuban Perahu. Di Kalimantan ada Gunung Raya, Gunung Liangpran, Gunung Halau, dan Gunung Palu. Di Sulawesi ada Gunung Kelabat, Gunung Latimojong, Gunung Lokon, Gunung Soputan, dan Gunung Lompo Batang. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Agung, dan Gunung Egon. Sedangkan di Papua ada Gunung Puncak Jaya, ada Gunung Yamin, ada Gunung Puncak Karten Piramid, ada Gunung Puncak Trikora, dan ada Gunung Mandala. Jadi banyak ya, ini hanya sebagian dari gunung api yang ada di Indonesia. Di luar itu masih banyak sekali gunung-gunung api yang ada di Indonesia, yang sewaktu-waktu dia bisa meletus. Nah, selain Indonesia kaya akan gunungnya, Indonesia juga kaya akan bahan tambang. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi ini terjadi penambangan minyak bumi di Dumai. Dumai bukan dunia maya, tapi Dumai daerah Riau. Selanjutnya ada batu bauksit. Penambangannya ada di Pulau Bintan. Ada batu bara, penambangannya ada di Ombilin, Sumatera Barat. Ada besi, penambangannya di Cilegon, Banten. Ada timah, penambangannya di Pulau Bangka. Dan ada emas, penambangannya di Cikoto. Ini adalah contoh-contoh dari kekayaan bahan tambang yang ada di Indonesia. Nah, selain tadi punya banyak gunung berapi, punya kekayaan bahan tambang yang bisa digali, Indonesia karena punya deretan gunung-gunung berapi, Indonesia menjadikan wilayah yang labil dan banyak terjadi gempa. Kawasan yang labil sering bergoyang dengan aktivitas gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Jadi kita sering ya mendengar di berita itu wilayah A itu terkena gempa, beberapa saat kemudian wilayah B, wilayah C. Kayaknya sering sekali dalam 1 tahun Indonesia itu diterjang
gempa, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, gempa di Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama, gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Jadi ketika gunung berapi itu mulai aktif lagi, biasanya dia menimbulkan gempa-gempa kecil. Namanya gempa vulkanik. Biasanya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kaki gunung. Nah, selain gempa vulkanik ada juga namanya gempa tektonik. Gempa tektonik ini disebabkan karena pergeseran lempeng bumi. Jadi terjadinya tidak hanya di sekitaran gunung berapi, tapi di laut itu juga bisa terjadi gempa tektonik. Nah, sekian untuk materi hari ini. Tadi Bu Dinda sudah sampaikan kondisi alam wilayah Indonesia. Kita melihat keadaan iklim serta keadaan geologinya. Jika masih ada yang belum jelas, seperti biasa silahkan anak-anak bisa tanyakan ke Bu Dinda langsung. Nah, untuk melakukan presensi, silahkan like video ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar dengan menyebutkan nama serta kelas. Terima kasih, sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.